Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi, Om Rahayu Rahayu Rahayu. Ya, para peserta dari workshop Pengmas, Pengmas Pengabdian Masyarakat dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya. Ya, terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menggelar workshop tradisi musik pesisir Cirebon. Ya, hadir bersama kita di sini adalah grup Tarling New Maulana. Kita berikan tepuk tangan. Lalu grup tari Sanggar Seni Tari dan Budaya Sawo Kecik, pimpinan dari Ibu Ratu Dini Andiani Seminingrat SH, Sanggar Sawo Kecik Cirebon, dan didukung oleh Laskar Agung Macan Ali. Ya, hari ini kita akan banyak bicara tentang musik pesisir, khususnya Cirebon, kepada para para mahasiswa yang tengah berada di sekitar teater kolam dari atau Taman Lingkar Perpustakaan UI. Silahkan menikmati kegiatan ini. Untuk kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, dan juga hadir bersama kita Sanggar Seni Sawo Kecik dan juga Laskar Macan Ali Cirebon. Ya, kita tidak berlama-lama lagi. Untuk pementasan pertama akan kita saksikan bersama tari topeng kelana yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Sanggar Sawo Kecik, yaitu Kak Naila, Ratu Gendis, dan juga Kamsa. Ya, silahkan. Kita berikan tepuk tangan meriah.
Ya, tepuk tangan untuk tari yang luar biasa. Ya, ya, kita persilahkan. Ini saya berikan sekarang kendali ke Mas Dr. Ari Prasetyo selaku yang nantinya akan menjadi moderator dalam talk show. Kami persilahkan Mas Faras. Ya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa yang sedang berada di seputaran Taman Lingkar Danau Kenang Awi. Silakan merapat di sini. Kita akan lanjutkan lagi acara pada sore hari ini yang cek. Yang pertama tadi kita buka dengan sebuah sajian tarian. Nanti kita akan diskusikan apa itu tari klono itu. Dan selanjutnya, selamat datang Ibu, selamat datang, matur nuwun rawuhipun. Ya, merapat rekan-rekan mahasiswa. Cek up. Oke, untuk acara selanjutnya setelah tarian buka, tari klono, cek sebentar. Cek. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya setelah tadi dibuka dengan sebuah tarian yang sangat menawan, 3 penari, kita nanti akan diskusikan tari apa itu langsung dengan narasumbernya. Selanjutnya kita akan menuju kepada acara yang sangat penting, yaitu kita akan ngobrol, kita akan diskusi, kita akan sarasehan terkait dengan seni tradisi budaya pesisiran Cirebon. Dan hari ini kami mohon berkenan hadir Ibu Ratu Dini untuk ke depan, juga Bapak Rahmat Maulana, monggo. Yang ketiga Bapak bacanya Elang atau Elang, tadi saya dapat informasi Elang ya, Bapak Elang Oon, Bapak Elang. Bapak Elang Oon Andiono. Iya, ini. Mohon berkenan Bapak untuk iya. Tapi direkam dulu ya, foto itu sampai mereka tutup mulai awal dari Terima kasih Ibu Ratu, Pak Rahmat Maulana dengan Pak Elang Oon Andiono. Terima sekali langsung dari Cirebon. Tadi berangkat jam berapa Ibu? Tadi kita berangkat jam 5 Mas, subuh dari sana. Cuman apa namanya di pom bensin itu berhenti dulu, sempat berhenti gitu. Jadi nyampe ke sini tadi sekitar hampir jam 11 dari sini. Oke. Ya, terima kasih sekali kami atas nama UI menyampaikan terima kasih berkenan Ibu para pakar seni maestro dari Cirebon langsung datang ke Jakarta. Ini sebuah penghargaan bagi kami. Terima kasih Ibu. Karena memang salah satu tujuan dari kami yang diamanahkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bagaimana kita bisa mengabdi kepada masyarakat, khususnya untuk pelestarian dan pengembangan seni tradisi. Itu memang sebuah core besar yang kami angkat, dan atas nama UI sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama. Ya, rekan-rekan, kita akan mendengar langsung sebuah informasi penting langsung dari pelaku budayanya. Yang hari ini adalah kegiatan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB FIBUI yang bekerja sama dengan Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di PPM UI yang mengadakan workshop termasuk pertunjukan seni. Nanti ada tarling, pasti rekan-rekan pernah mendengar itu, pernah menikmatinya. Nah, hari ini kita akan bicara seputar bagaimana seni pesisiran Cirebon, Ibu dan Bapak. Nah, saya takut salah mengenalkan, paling tidak nanti mohon berkenan untuk menjelaskan masing-masing. Yang saya tahu memang yang pertama adalah Ibu Ratu Dini Andiani yang di tengah. Ibu Ratu, nama lengkapnya adalah Ibu Ratu Dini Andiani Seminingrat. Beliau adalah founder juga leadernya Sanggar Sawu Kecik Ibu Nje.
Nggih. Nggih, matur nuwun. Ibu ini langsung dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Matur nuwun sanget Ibu sudah menghargai bagi kami. Lalu yang kedua adalah Bapak Rahmat Maulana. Bapak Rahmat Maulana di samping kanan saya. Beliau adalah dari Tarling New Maulana. Nanti timnya sudah siap di belakang ya, Pak ya. Yang ketiga Bapak Elang Oon Andiana. Tadi saya Elang atau Elang, tadi dikoreksi ternyata Elang. Nah, saya apa ini Elang, ternyata ada maknanya, nanti kita diskusikan. Nah, untuk yang pertama saya mohon perkenan, mumpung tadi masih hangat nih Bu, kita awam nih, tarian apa ya tadi kan kok kayak keren banget. Nah, boleh dijelaskan Ibu tadi itu tari apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat Ibu Lili, buat Pak dosen Nanang, buat Pak Didit juga yang sudah pernah mampir ke Sanggar Sawah Kecik, Pak Didit. Selamat sore Pak Didit. Alhamdulillah Sanggar Sawah Kecik bisa pentas di sini, bisa mengadakan tari di sini bareng dengan Tarling, dengan pimpinan Mama Elang Rahmat. Dan saya juga di sini nggak sendiri, di sini dengan kakak saya, Mama Oong. Mama Oong ini bersama saya ini kita sama-sama pendiri Sanggar Sawah Kecik Bu Lili. Gitu. Jadi Mama Oong dengan saya ini sama-sama mengembangkan seni dan tradisi yang ada di Kota Cirebon. Salah satu kesenian Kota Cirebon itu, terutama itu tari topeng Lima Wanda. Yang tadi itu tari topeng Kelana, bukan Kelano Pak. Bukan Kelono, bukan. Nanti jadi itu bacanya itu Kelana, bukan apa? Tadi Kelono, iya gitu. Jadi tadi itu salah. Jadi tari topeng Kelana. Jadi maknanya itu nanti beda Pak. Gitu. Mungkin nanti kalau Kelono itu tarian di Jawa, kalau di Cirebon itu Kelana. Jadi filosofinya tarian tadi itu menggambarkan karakter dari manusia yang ambisi, angkara murka, makanya itu gerakannya itu gagah, gesit gitu. Kebetulan tadi itu Kelana itu kan yang kelima. Di sini biasanya kalau topeng Kelana memang untuk grand opening Pak Bu gitu. Jadi biar tambah suasananya itu lebih semarak. Salah satu kesenian Cirebon tadi kan 5 topeng Wanda. Yang pertama itu kan Panji, Samba nanti yang akan dibawakan saya sendiri dengan Bunda Rizka. Yang ketiga itu Rumyang, Tumenggung, dan yang terakhir tadi urutannya sebenarnya terakhir dari topeng Kelana gitu. Versinya karena kebetulan saya ini dekat dengan Keraton Kecerbonan, jadi kita ngambil dari gaya selangit Bu, Pak gitu. Jadi ada beberapa versi di Cirebon itu gaya-gaya topeng Kelana itu. Ada gaya topeng Losari, Indramayu, terus Gegesik. Nah yang saya ambil tadi itu gaya tari topeng selangit. Jadi di Cirebon itu banyak gayanya karena maestronya pun ada banyak Pak. Itu. Untuk tari topeng Kelana tadi memang gambarannya galak, energik, terus ambisi angkara murka. Itu watak perwatakan. Karena tari topeng di sini tuh bukan hanya simbol tari topeng, tapi simbol syiar Islam yang ada di Pulau Jawa, dibawa oleh Sunan Kalijaga datang ke Cirebon. Jadi medianya itu dengan media gamelan dan topeng. Satu lagi tuh wayang, itu yang beliau bawa ke sini. Gitu. Nah untuk tari topeng Samba yang nanti saya bawakan ini karakternya kenapa nanti genit, karena memang usia anak yang masih balita. Jadi kalau balita itu kan nggak bisa diatur tuh Pak. Jadi pecicilan nggak mau diem. Jadi karakternya itu ganjen ke sana ke sini gitu, seenaknya ganjen gitu. Nanti yang ketiga itu karena kita terbatas ya Pak ya orangnya, jadi kita cuma bawakan 2 tarian gitu, Samba dan Kelana gitu. Masih ada sih 3 lagi gitu. Cuman nanti kalau Ibu Lili atau Pak dosen Nanang atau yang lainnya mengundang kami lagi, insya Allah nanti grup Sawah Ketik semuanya anak-anak kami tampilkan di sini lagi Bu. Mungkin di waktu yang ada acara lagi seperti ini atau di kesempatan yang lain gitu. Kayaknya seputar kesenian Cirebon cukup segitu aja Pak. Nanti saya langsung ke Mama Ong dulu, Pak Mama Rahmat. Oke, mungkin Bu, terima kasih. Ini juga banyak mahasiswa yang kami di Prodi belajar tentang budaya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana ternyata tari itu ada 5 tadi, ada Panji, Samba, Rumyang, dan keempat apa Bu? Tumenggung dan topeng Kelana. Oke, terima kasih. Saya koreksi untuk diri saya sendiri karena saya tadi
kebetulan saya mengajar di prodi Jawa Ibu, prodi Jawa kebetulan. Jadi Nah, ngono. karena O terbuka kan ngelegeno gitu kan semuanya O kan gitu. Dan tadi ketika bicara ngobrol dengan saya manggilnya Pak, Mas atau apa ya Mas? Biasa dipanggil Mama Oong. Mamang. Mama. Oh Mama. Oke, kalau di Cirebon itu Mama itu bapak. Jadi kalau bahasa itu ini kakak dipanggilnya Caca. Caca juga sama gitu. Tapi karena kita dari keraton biasa dipanggil Mama gitu, Mama Oong. Gitu. Ya tadi saya habis ngobrol dengan Mama Oong. Kok banyak kosakata bahasa Jawa kan gitu. Dan ketika ada ada tarian tulisan sih kelana, saya langsung terganggu dengan ini bahasa Jawa kelono kan gitu saya kira. Oke, mohon maaf, terima kasih atas koreksinya. Oke, mungkin dari langsung dulu ke Tarling nih, ke Mama atau Caca nih? Mama ya. Mama Rahmat Maulana. Bapak Mama Rahmat Maulana dari Tarling New Maulana. Boleh mohon diceritakan Pak, kelompok Tarling New Maulana ini berdiri dari kapan Pak? Kalau untuk Tarling New Maulana kita berdiri sejak tahun 1987 oleh ayah saya, didirikan langsung. Itu masih dulu bentuknya Orkes Melayu beserta Tarling. Itu dulunya. Dan makanya nama belakang dari Maulana ini selalu dipakai kemana-mana, termasuk mendirikan akte perusahaan dan lain-lain mesti dibawa karena itu nama kebesaran. Gitu. Kalau dari, nah ini ada kata new-nya ini, new itu apa nih? New itu artinya kita sengaja mengikuti perkembangan zaman seperti New Palapa. Nah itu sebetulnya ada sebuah reshuffle daripada tim kita. Jadi pemusiknya itu dulunya bergonta-ganti, sama seperti waktu itu Soneta Group ya, dipimpin oleh Bang Haji Roma Irama. Jadi pemain kendang dari grup Soneta itu, beliau keluar dari grup Soneta memilih ke grup Radesa pimpinan Bang Haji Mansur S. Nah itu setelah mengadakan reshuffle atau perubahan tim pemusiknya itu kita gunakan nama New. Nah alhamdulillah sampai saat ini tim kita bertahan lebih dari 20 tahun. Yang dulunya mah berapa tahun hilang, berapa tahun ganti gitu. Nah ini lebih dari 20 tahun tim kita. Alhamdulillah. Tepuk tangan coba. 20 tahun bertahan Pak ya. Oke. Kita juga ingin tahu Pak, Tarling gitu kan, saya pernah dengar sih Tarling itu, tapi mungkin mumpung hari ini Bapak hadir, kita ingin tahu Tarling itu sendiri apa sih? Apa sebuah terminologi musikal, genre atau apa Pak, mau dijelaskan Pak? Iya. Tarling itu mungkin di saat ini dinamakannya dalam sebuah genre musik ya. Namun diambil dari musik yang dominannya ini adalah gitar dengan suling. Makanya disingkatlah Tarling. Tarling itu dibawa oleh para maestro Tarling, diantaranya yang jelas mungkin terkenal di Nusantara, almarhum Haji Abdul Ajib. Itu yang mengarang lagu atau menciptakan lagu Warung Pojok, dan banyak ya, ratusan bahkan ribuan lagu Tarling itu oleh beliau diciptakan. Dan Tarling itu sendiri berdiri sekitar 1950-an. Itu 1950-an mulai ada musik Tarling itu. Dan Tarling itu perpaduan tradisi dari musik tradisi Jawa, musik tradisi Sunda, dan juga Malaysia. Ada Melayunya. Seperti itu. Oke, jadi kata Tarling itu jadi akronim atau semacam singkatan dari gitar dan suling Pak ya? Betul, gitar dengan suling. Karena dari dulu juga sebelum mempelajari gamelan mereka singkat aja gitu, singkat dengan menggunakan gitar. Seperti temung, saron, dan sebagainya. Kalau dalam gamelan kita menggunakannya gitar. Itu dulunya. Jadi seperti nada bass digunakan dengan temung. Nah temung itu nanti di senar-senar yang tingginya aja. Kemudian kenil, karena itu itu ada di seperti kalau dalam dangdut mah gitar mandolin lah. Nah ini pada senar-senar kecil pada oktav-oktav tinggi. Seperti itu. Oke, terima kasih, saya semakin paham. Oh ternyata benar nih. Nanti kita lanjutkan Pak, untuk Tarling kita akan belajar banyak juga. Rekan-rekan mahasiswa juga yang ingin nanti mengajukan pertanyaan, silakan. Mumpung hari ini kita hadir bersama kita para pakar di bidangnya, mumpung hadir dari jauh dari Cirebon ini. Yang ketiga, Mama
Elang Oon Andiono. Kemarin ketika saya dapat nama-nama ini, saya langsung curiga nih. Ada kata maaf nih kalau salah. Ada Andiono, ada Andiani. Andiono dan Andiani memang dalam bahasa ini mencurigakan, ini pasti ada hubungan. Nah, saya curiga nih, daripada saya penasaran, ini sebenarnya ada mungkin ada penjelasan, mungkin disclaimer mungkin dari Mama Elang. Iya, terima kasih Mas. Jadi bahas masalah nama ya. Jadi sebetulnya ada satu lagi Mas, Andiawan, itu kakak kami. Dan salah satu, beliau juga punya komunitas ya, salah satu komunitas anggotanya, alhamdulillah ada di sini, Pak Udin. Itu beliau. Oh, selamat datang, terima kasih Pak Udin. Mama Udin boleh Iya, saya panggilkan ya. Mama jadi- Udin, terima kasih. Jadi kalau kakak saya Dian Andiawan namanya Mas. Nah kalau saya On Andiono, kalau kakak saya lebih terkenal dipanggil Cak Dido atau Mama Dido. Kalau saya Mama Ong, biasa panggilannya. Kemudian kalau adik saya ini biasa dipanggil Buye. Kalau kita manggilnya Yeye soalnya. Jadi anak-anak yang nari manggilnya Buye gitu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi alhamdulillah kami eksis di pengembangan budaya di Cirebon gitu. Oke, terima kasih. Di intermezzo tadi apa sih terkait dengan nama kan? Nah, terkait dengan kegiatan ada semacam kelompok sadar wisata bukan ya dari yang Pak. Oke. Nah, kegiatannya itu apa Pak di Cirebon Pak untuk terkait dengan kelompok sadar wisata Pak? Oke, jadi kalau Pok Darwis itu adalah salah satu kelompok sadar wisata yang memang ada di tiap wilayah Mas, tiap RT itu, tiap RW itu punya kalau kita di Cirebon itu. Tapi memang belum semua membentuk Pok Darwis. Karena kalau kita membentuk mesti di SK-kan, kemudian terdaftar ke Butpar, ke ke Butpar ya, ke pariwisata, budaya pariwisata itu di situ. Nah kalau kegiatan di Pok Darwis ini memang kita lebih cenderung ke arah pariwisatanya. Jadi kita punya seperti di kampung saya Mas ya. Kampung saya kebetulan itu Magersari Keraton Kasepuan. Jadi satu lingkup masyarakat yang memang ada di dalam lingkup keraton dan ada di dalam tatanan atau wilayah keraton Mas. Nah itu disebut Magersari. Nah kebetulan di wilayah kami itu banyak potensi. Jadi antara Magersari dengan Keraton Kasepuan itu ada batas lagi Mas, ada batas lagi itu. Artinya memisahkan antara kami ini sebagai masyarakat kemudian dengan beliau-beliau yang ada di Kesultanan itu. Nah kalau kami dari Pok Darwisnya itu lebih cenderung mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Kalau di kami kebetulan ada banyak situs-situs Mas. Ada rumah-rumah tua zaman dulu, rumah kepatihan, terus ada namanya Lawang Sanga, bangunan Lawang Sanga. Jadi bangunan dulu kalau orang mau ke keraton itu lewat jalur airnya dari situ. Sanga itu 9 ya mungkin ya? Kalau kata kami orang Cirebon itu 9 Mas. Kalau kata Mas mungkin songo ya. Jadi seperti itu ya 9. Jadi bangunan di mana lubang itu ada 9 Mas, lubangnya tuh. Bukannya ada filosofinya ada sih. Ya, bisa dijelaskan Mama? kalau filosofinya sih mungkin tidak jauh dari bagan kita Mas, yang punya 9 lubang. Itu filosofinya sih. Itu yang mungkin kalau satu-satu mungkin agak lama ya menjelaskan. Secara umum Pak, 9 itu apa saja Pak? Ya berarti kan ada telinga, ada hidung, ada mulut, terus ada apa lagi tuh? Ada mata, ada lubangnya ya, mata ya. Oh, mata Dua. Nah itu. Pokoknya yang ada di bagian tubuh kita ini 9 lubang. Jadi di bangunan itu Mas. Jadi itu bangunan gerbang. Jadi sebuah gerbang di mana zaman dulunya itu sebagai pintu gerbang dari jalur air menuju ke keraton. Itu. Oke, itu satu destinasi penting nih ya, yang untuk kajian budaya nih kan tadi ada kata 9, ternyata Songo, ternyata terkait dengan apa indrawi kita ya. Jadi saya teringat di Jawa juga ada istilahnya apa
Babahan Bowo Songo, mungkin pernah dengar rekan-rekan, memang terkait juga dengan masalah 9 lubang itu kan gitu. Oke, selain bangunan itu kaitannya dengan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di Cirebon terutama Mama? Kalau yang menarik itu banyak sebetulnya Mas, di Cirebon itu banyak. Kalau kita bicara wisata, kita di sana punya 4 keraton. Kesepuan, Kanoman, Kaprabonan dengan Kacirebonan. Itu keratonnya yang memang tiap hari selalu rame. Nah, belum lagi kita punya di sana itu terutama wisata-wisata religi. Ada makamnya Sinun. Sinun itu Sunan Gunung Jati, Mas. Sunan Gunung Jati, kemudian ya rame lah kalau ibaratnya situs-situs di Cirebon itu selalu banyak pengunjungnya. Selalu itu, Mas, selalu banyak, apalagi kalau sudah malam Jumat Kliwon itu selalu banyak, apalagi dekat dengan Mama Elang Rahmat nih ada di Trusmi itu. Nah, bedanya apa Trusmi dengan Sunan Gunung Jati? Kalau Trusmi itu dulu tempatnya Mbah Kuwu ya, Mama Rahmat ya. Tempatnya Mbah Kuwu kalau nggak salah di sana itu. Ya, di Trusmi itu mungkin tambahannya, nggak apa-apa ya. Di Trusmi itu yang dikenal dalam sejarah kita ada 3 makbaroh. Yang pertama ada Ki Gede Trusmi. Di situ Ki Gede Trusmi itu yang dulunya pembesar orang Trusmi yang masuk agama Islam. Ketika Mbah Pangeran Cakrabuana atau Pak D-nya ya, Pak D atau uaknya Sunan Gunung Jati itu mensiarkan ajaran Islam di daerah Trusmi. Nah, setelah itu Mbah Pangeran Cakrabuana kan punya putra, dimakamkan juga di Trusmi. Dan ada lagi 1 putra Kangjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati pun dimakamkan di situ. Jadi di situ ada Ki Gede Trusmi, ada Mbah Buyut Trusmi, ada Pangeran Trusmi. Sebetulnya ada 3 pembesar Islam di daerah Trusmi itu. Seperti itu mungkin, maaf. Oke. Jadi memang masih ada kaitannya, Mas. Artinya memang di sini ada makbaroh atau makam dari Sinuhunnya Sunan Gunung Jati yang memang selalu ramai tiap harinya itu, tiap saat malah, tiap detik. Kemudian di Trusmi juga itu, Mas, itu selalu ramai. Selain ramai wisata religinya, di sana juga ada wisata apa tuh, Mas Mama Rahmat? Di sana pusat batik juga, Mas, di Trusmi itu. Iya, setahu saya Iya. ya Trusmi tadi apa? Oh, batik ya. Batik Ternyata ada Trusmi. sejarah panjang di situ. Iya, ternyata Trusmi banyak di sana. Di Trusmi, kemudian ya banyak lah. Kalau kita melihat, kalau kita bandingkan ini, Mas ya, kalau kita bandingkan, artinya kalau kita melihat ke Jogja, misal ke Jogja itu ya sama lah punya keraton, dan kita pun punya keraton, sama lah sebetulnya potensinya tuh sama. Cuman ya mungkin Cirebon ini kalau gede karena kota apa ya, kalau Jogja tuh daerah istimewa, Mas ya, mungkin ya, jadi lebih booming gitu tuh. Kalau secara apa ya namanya ya, secara tatanan itu sama, Mas. Artinya kalau kita bandingkan lagi, Mas, kita bandingkan Malioboro ke Jogja sama kalau di Cirebon itu dari Kanoman, dari Keraton Kanoman atau dari sebelah utara ke arah keraton, ke arah Kanoman atau Kesepuan, karena Kanoman sama Kesepuan tidak begitu jauh tempatnya. Jadi kalau di jadi tatanan keraton, kalau kita melihat di Jogja atau di Kesepuan, di Cirebon itu sama. Artinya keraton itu misalkan di sini kita keraton nih, Mas. Nah, nanti kita tengah-tengah itu ada alun-alun. Ya, seperti Jogja nih, Mas. Kan ada alun-alun. Kemudian sebelah kiri itu ada Masjid Agung. Ya, Jogja tuh ada Masjid Agung kan. Nah, kemudian sebelah kanan itu ada perumahan. Kemudian sebelah depannya itu ada pasar Malioboro itulah. Sama. Jadi di sini konsepnya mungkin kalau yang saya tahu dulu itu namanya Vasta Purusa Mandala. Jadi di mana alun-alun itu sebagai pusat dari kegiatan. Jadi setiap ada latihan apa itu pasti di alun-alun, ada upacara itu di alun-alun juga.
Jadi sebetulnya sama, nggak ada yang beda gitu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Berarti teman-teman nih banyak sekali objek wisata yang bisa kita kunjungi, tidak hanya alam tapi juga wisata tradisi, wisata religi juga penting sekali, wisata sejarah juga. Mari kapan-kapan nanti kita kunjungan ke sana. Oke, terkait dengan fungsi keraton di sini. Satu kata penting, Pak. Kan ada istilah pakem gitu kan, mungkin. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kaitannya dengan tarian misalnya Ibu Ratu, ada nggak semacam pakem dalam arti penjaga atas gerakan-gerakan yang baku dan non baku itu ada nggak Bu di sini? Kebetulan kalau tari topeng Cirebon itu memang tari berpepakem. Jadi tari ini tuh tidak boleh dirubah gayanya. Kalau gayanya itu nanti masuknya ke kreasi. Kalau di Cirebon juga saya juga punya tari pesisir. Pesisir itu tapi sudah garapan kreasi. Bedanya itu tari kreasinya itu bukan berpepakem. Jadi kalau misalkan saya mau merubah gerakannya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau di topeng itu nggak boleh karena sudah berpepakem, sudah dari aturan dari A sampai Z-nya ya seperti itu gerakannya. Jadi memang sudah aturannya berpepakem itu seperti itu. Bedanya tari topeng dengan tari kreasi yang lain. Jadi memang nggak boleh ditambahin gerakan atau dikurangi gerakan seperti itu tariannya. Jadi memang tariannya benar-benar ya sudah pakemnya seperti itu gitu. Sudah dari sananya, dari maestronya, dari guru besarnya ya seperti itu. Gitu, kalau tari topeng seperti itu. Oke. Nah, setahu saya di tradisi keraton kan ada semacam skriptorium atau kalau istilah kami adalah naskah seperti ini. Di perpustakaan ini di lantai atas itu ada ruang naskah gitu kan. Nah, apakah ada semacam sebagai penjaga atas kepakeman itu, Ibu? Apakah ada semacam naskah di sana? Mungkin nanti teman-teman prodi untuk bisa meneliti itu, Ibu. Kalau naskah nanti tanyanya Mama Ong aja, Mas. Lebih tahu maksudnya. Oke, mungkin tentang naskah. Kalau naskah sebetulnya banyak, Mas. Artinya di sini peninggalan-peninggalan yang memang tercatat di luar keraton. Jadi kalau naskah itu ada naskah pararaton dan naskah umum. Kalau pararaton itu naskah yang memang tercatat di keraton. Tapi ada naskah-naskah yang memang ketika kita menanyakan sebagai contoh menanyakan sejarah sebuah desa aja. Kadang-kadang banyak nanya ke saya atau ke Mama Elang Rahmat, ada nggak di sana itu catatannya gitu, di keraton tuh ada nggak naskahnya, Mama Ong ada nggak di sana tuh? Ya saya bilang emangnya keraton harus mencatat semua yang ada di dunia, kata saya. Karena tidak seperti itu. Memang tidak semua kejadian tercatat di dalam keraton, itu Mas. Cuman ada catatan, memang kejadian-kejadian di dalam keraton itu banyak yang mencatat di luarnya, itu Mas. Jadi banyak dari dulu itu dari masyarakat yang memang peduli dengan keadaan atau keberadaan keraton itu selalu mencatat perjalanan keraton. Tapi memang catatan itu tidak masuk ke keraton. Itu artinya apa? Artinya memang sebagai pembanding ketika ada sebuah naskah yang memang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini ada pembandingnya dari luar, Mas. Karena memang kalau nggak salah Mama Rahmatnya, jadi mungkin bukan di Cirebon saja itu ada naskah-naskah yang bersifat naskah apa itu yang palsu itu, naskah abal-abal atau apa itu istilahnya ya, naskah fitnah lah, naskah fitnah. Jadi memang naskah itu dibuat karena memang salah satu contoh gini, Mas. Abad 17 ya kalau nggak salah ya, ketika memang para seniman atau para penulis itu dikumpulkan, tapi yang mengumpulkannya itu bukan bangsa kami, yang mengumpulkannya itu bangsa, ya mohon maaf, penjajah ya, bangsa Belanda. Itu jadi dibawa todongan, Bu, dibawa pistol, dibawa todongan pistol. Artinya apa? Si penulis ini memang disuruh mencatat di dalam catatannya yang kelak itu akan menjadi sebuah naskah, tapi catatannya memang tidak asli.
catatannya ketika memang kamu dari keluarga mana, tulis di situ. Tulis, karena kamu juga orang dalam misal Mas ya. Kamu orang dalam nih, keturunan keraton. Kamu tulis di situ. Ditulislah, Bu. Cuman tuh ada kawan kamu yang sana tuh masukin juga ke sini. Terus ada lagi sebelah sana masukin juga. Tuh, seperti itu, Mas. Jadi kalau kita menyebutnya di sana tuh naskah fitnah. Jadi naskah yang memang dibuat untuk mengadu domba kita. Itu. Dan kembali lagi ke pepakem tadi. Kalau pepakem itu memang secara naskah kita belum pernah melihat secara naskah, artinya dengan gerakan-gerakan tari yang seperti tadi itu topeng tuh Mas. Tapi memang itu selalu terpelihara Ibu. Jadi selalu dari masa ke masa itu tidak ada perubahan lah ibaratnya itu. Jadi karena itu sebuah pepakem, artinya kalau kita merubah pepakem itu kan tidak sembarangan ya. Jadi ya kemungkinan pun tidak bisa dirubah. Jadi kalau secara naskah saya memang belum pernah lihat. Cuman kalau secara gerakan dari zaman dulu sampai dengan sekarang ya seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Mas. Oke, jadi kalau boleh saya tarik sebuah kesimpulan bahwa pakem tadi itu bisa menurun menjadi ke generasi selanjutnya dari secara tradisi lisan Ibu Ratu ya Pak Maaf ya, secara tradisi lisan. Oke, memang plus minus sebetulnya sih kan, tapi memang akan mungkin lebih aman gitu kan ketika ada dokumentasi tertulis gitu kan. Nah, mungkin saya mengajukan usulan nih mungkin sebagai ide ke DPPM atau ke PPKB, mungkin ini bisa menjadi sebuah penelitian nih Ibu Lili, bagaimana memakamkan digitalisasi menulis kembali gitu kan bagaimana pakem tadi. Karena berarti selama ini kan gurunya mengajarkan bagaimana dan sampai kepada Ibu seperti itu Bu ya. Oke. Karena salah satu dalam tanda kutip kelemahan tradisi lisan adalah ada reduksi itu pemaknaan kan. Nah seringkali akan menjadi sebuah perubahan. Oke, mungkin nanti Bu Leni hadir. Bu Leni atas nama DPPM ini ada saya mengajukan sebuah usulan nih, ini harus ditulis nih dokumentasi pakem tari 5 tadi ya, ada tari lima wanda, ada Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Topeng Kelana. Ini ada 5 nih. 1 tahun hibah 1 bisa nih ya Pak. Saya nitip nih ke DPPM nih dan PPKB nih. Oke, karena kalau nanti kita sudah maaf, takutnya kalau dalam istilah Jawa itu kehilangan obor gitu loh, kehilangan obor. Mati obor bahaya nih. Nah kami di penggiat seni jadi khawatir nih. Atau kalau misalnya kehilangan obor, kemana kami harus bertanya kan begitu. Oke, terima kasih sekali, ini sebuah lecutan bagi kami untuk ini harus kita selamatkan dalam kutip nih. Oke, terima kasih Bu. Oke, kembali ke Ibu Ratu. Nama sanggarnya kok unik ya Bu? Sawo Kecik gitu kan. Kan saya tahu sawo itu banyak macam-macam sawo gitu kan. Ini kok dipilih sawo kok yang kecik itu filosofinya apa Ibu? Filosofinya sawo itu kan ada 2 Mas. Kebetulan kalau sawo kecik itu sawonya nggak bisa tumbuh besar, jadi hanya segitu besarnya, itu kecil gitu loh, jadi bukan besar. Artinya tuh sawo kecik tuh membawa kebajikan, membawa kebaikan. Jadi mudah-mudahan Sanggar Sawo Kecik ini berdiri itu dengan membawa kemajuan, membawa kebaikan, kebajikan, terus tetap melestarikan seni budaya yang ada di Kota Cirebon, mengajak anak-anak generasi muda itu untuk belajar tari tradisi, jangan hanya belajar tari modern, yang hanya K-pop apa gitu, yang modern gitu. Karena susah Mas untuk ngajak anak-anak sekarang untuk belajar tradisi itu, kelihatannya mudah, tapi kalau sudah dilakonin itu susah. Itu harus dengan hati, makanya itu kalau nari itu memang harus pakai rasa dan hati. Kalau kita sudah menghayati, sudah menjiwai, itu mau salah mau apal itu jadi musik dengan kita itu nyatu gitu, seperti topeng gitu. Karena topeng juga gambaran karakter seseorang. Jadi kalau kita ini dengan topengnya sudah nyaman, sudah sering berulang kali nari, itu otomatis dia itu akan menyatu dengan hati kita. Jadi insya Allah tuh nggak lupa gitu. Jadi selalu ngikut. Jadi sama tuh gambaran kita juga, topeng itu nggak asal. Kalau zaman dulu itu kalau ada almarhum ibu saya itu kalau Jumat Kliwon tuh diukupin gitu, sobra sama topengnya itu sebenarnya sih filosofinya biar wangi baunya gitu.
Tuh, karena kan ukup itu wangi seperti itu. Jadi kasih semacam apa dupa-dupa Oke, gitu ya. seperti itu kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Cuman sekarang ini versinya tuh topeng itu ada yang racing bahannya. Kalau dulu kan belum ada. Jadi bener-bener dari kayu jaran itu kedok gitu. Jadi memang harus ditutup, nggak boleh dibuka, dipajang itu nggak boleh. Jadi harus ditutup dengan ules. Disimpannya itu harus rapi. Kalau kita mau nari ya kita permisi dulu, maksudnya itu permisi tuh, oh ya nanti kita besok pentas ya gitu. Tadi diajak ngomong dari hati gitu. Jadi dia itu nyatu dengan kita sebenarnya gitu. Ada semacam apa spiritnya di dalam iya, topeng itu kan ya. Betul. Oke. Nah, kaitan dengan tadi generasi muda, saya concern juga di dunia pendidikan tertentu anak. Kebetulan kami juga ada sanggar seni. Sama Ibu, permasalahannya tidak mudah untuk apa, terutama untuk seni tradisi kan gitu. Nah, kalau di Sawu Kecik ini kira-kira perkembangannya bagaimana Bu dari katakan peminatan untuk masuk ke sanggar itu? Alhamdulillah itu kita tuh dari kelas kecil pun ada Mas. Jadi dari TK tuh sudah ada yang belajar. Dari TK, SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini baru lagi tuh dengan guru-guru SD. Jadi guru-guru SD tuh mau memperdalam tarian Bu. Jadi kemarin tuh kita sudah pentas alhamdulillah dengan guru-guru SD itu di alun-alun Kesepuan tuh. Jadi mereka tuh masih mau gitu, padahal sudah guru SD tapi masih mau belajar lagi, masih mau pentas nggak kalah dengan anaknya. Jadi majunya tuh luar biasa, bukan hanya generasi muda, tapi itu di instansi pendidikannya juga sudah mulai berkembang. Jadi kita ngajarinnya terus nyampaiannya itu, ayo kita pentas. Jadi kan semangat latihan tuh Mas, gitu memberinya. Oke, terkait dengan itu Pak Mama Oong, selain Sawu Kecik banyak nggak sanggar di sana Pak? Sebetulnya sanggar tuh banyak di Cirebon, Mas. Banyak. Jadi alhamdulillah artinya apa ya? Kesenian di Cirebon itu hidup. Artinya dari sanggar-sanggar, kemudian ada pembinaan dari dinas Utparnya juga, dan ada memang komunitas-komunitas yang memang peduli Mas dengan seni dan budaya, terutama dengan tari. Jadi setiap ada acara itu pasti ada tari topeng Bu, pasti ada dibuka dengan topeng kelana setiap ada acara itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun berkembang. Artinya kita pun di sini Sanggar Sawu Kecik bisa dibilang belum terlalu lama Bu ya. Cuman kita sudah kalau di pergerakan seninya, artinya adik saya ini itu saya daftarkan masih segini Mas, masih SD kelas 2 saya daftarin nari itu. Adik saya ini, saya yang suka nganter nih. Jadi saya dari nganter. saya TK itu udah seneng nari, pas kelas 2 SD itu sering diantar ibu, sering diantar sama ini Caca nih. Jadi suka nungguin tuh sampai maghrib tuh latihan ditungguin. Pentas pun diikutin sampai jam 12 malam, itu nggak pernah lepas dari orang tua, dari kakak gitu. Jadi benar-benar mendukung keluarga itu, mama, Mimi itu almarhum. Makanya Kalau boleh tahu, apakah itu ada semacam beban-beban keluarga karena ini keraton nih gitu kan, penerus generasi ini harus kamu nih, ada semacam itu nggak Mama? enggak ya. Karena Kalau dibilang seperti itu tidak juga. Artinya orang tua pun tidak terlalu memaksa. Cuman pada akhirnya ketika kita sudah, kalau kata orang Jawa kulino mungkin ya, kulino dari kecil, artinya melekat pada akhirnya Mas. Jadi pada akhirnya timbul tanggung jawab gitu, secara budaya atau secara seni itu ada dalam arti itu. Nah kita tuh harus mengembangkan gitu. Makanya setelah Dini ini sudah besar itu, ya artinya dari kecil pun sudah keluar masuk sanggar. Jadi sudah tidak asing di dunia tari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon tuh. Kabupaten Itu. Kota Madia itu alhamdulillah sudah hafal. Jadi dari kecil tuh Mas. Jadi alhamdulillah juga sudah sampai ke Kutai Kertanegara Bu. Itu yang paling jauh itu saya SMA Kutai. Terus Keraton Solo alhamdulillah jadi tamu kehormatan juga. Saya waktu itu bawain tarian Kembang Kanigaran di sana tuh alhamdulillah di depannya sultan-sultan para raja. Udah beberapa FKN pun saya ikut, cuman yang nggak ikut itu di kerajaan Goa yang nggak bisa hadir waktu itu. Kalau saya nggak salah info, Ibu lahir di Surabaya Bu?
Oke, betul Surabaya semua ini Mas. Surabaya semua Mas. Nah, maaf, sampai berapa lama? Saya curiga antara kan Surabaya punya basis budaya sendiri, Cirebon punya basis sendiri. Nah ini kok Cirebonnya sangat kuat juga, ini gimana Pak? Ya mungkin karena bapak kami dari keraton Mas ya, jadi lebih kuat gitu. Sebetulnya ibu kami juga dari keraton Sumeneb sebetulnya, dari Madura. Dari Madura itu. Cuman kita lebih mengenal kesenian itu ketika ada di Cirebon, Ibu. Kita mulai kenal tuh kesenian Mas. Itu karena kita pun ada ibaratnya masih selalu ada di lingkup keraton. Jadi mungkin di situ mulai tumbuh, Bu. Jiwa seni kami nih itu mulai tumbuh. Dan ya mungkin karena memang sering melakukan, sering berhubungan dengan tari dan segala macamnya, jadi akhirnya juga pada akhirnya merasa bertanggung jawab juga kami tuh, makanya mendirikan Sanggar Sawo Kecik. Tambahan memang sawo kecik ini, kalau yang gede itu kan sawo Manila Mas ya, kalau yang kecil itu kan sawo kecik cuman satu isinya. Dan sawo kecik, tanaman sawo kecik itu biasanya adanya di keraton dan di tempat-tempat keramat biasanya. Itu kalau di tempat-tempat biasa kayaknya nggak ada gitu. Nah itu. Tapi dari lepas dari pohonnya memang mungkin dari kata morfemnya kecik tadi, dari kata becek itu mungkin Bu ya. Oke, becek, benar. Supaya baik becek, Betul. kecik. Betul Mas, betul. Oke, terima kasih sekali. Oke, sebelum dilanjutkan, agar ada jalinan antara floor nih, ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin rekan-rekan tambahan mahasiswa, Kak Arya, silakan Arya kalau ingin bertanya dari Prodi Jawa, maju aja, maju. Ini mahasiswa kami di program studi sastra daerah untuk sastra Jawa, angkatan 2 semester ketiga ya, ini semester ketiga, namanya Mas Arya. Ini. Terima kasih atas kesempatannya Mas Pras dan ibu-ibu Bapak. Dari yang aku lihat tadi dan juga didengar ini ibu tadi teman-teman juga nampilin tari kelana, topeng kelana. Nah di sini kan tadi aku dengar mengambil dari gaya selangit yang memiliki pakem tersendiri. Nah yang menggambarkan ambisius, murka dan keinginan dari topeng ini. Nah, kira-kira ritual yang ibu bilang kan tadi ada dupa. Kira-kira itu apakah setelah dupa itu ada mantranya gitu? Kita harus ada ucapan untuk memakai topeng tersebut atau gimana? Jadi filosofi dari topeng kenapa diukupin gitu ya? Karena zaman dulu tuh memang tarian topeng itu sakral gitu. Sakralnya kedoknya itu harus ada petinya Mas. Jadi tuh ada peti yang khusus buat topeng. Nah itu dijadi satu tuh kan ditutup sama ules ya, kain ules itu ditutupin. Tapi kalau untuk saya pribadi tuh, kalau untuk mantra, karena kita orang Islam, orang Muslim, ya kita lebih ke bacaan-bacaan syahadat, sholawat, kayak gitu aja. Maksudnya biar aura kitanya itu keluar gitu, sebagai penari. Jadi di Islamnya itu pun jadi bukan ke mistis sebenarnya. Ke mistisnya pun nyambung, tapi ke Islamnya pun ada. Seperti itu. Bukan magic juga, bukan. Oke, sekian saja deh. Oke, terima kasih Mas Arya, terima kasih. Oke, sesama Pak, kemudian juga Pak Rahmat kebetulan. Silakan Pak. Beliau ini selalu hadir dalam semua event-event seni, event IDUI ini. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai itu apa? Naskah Wang Sakerta, barangkali pernah dengar. Itu saya dapat informasi dari Mang Ayat Rohaidi, itu dosen sastra juga. Apa itu salah satu bikinan dari penjajah? Karena banyak polemik mengenai masalah itu gitu ya. Itu yang pertama. Ya pokoknya apa yang ketahui mengenai naskah Wang Sakerta, karena itu ternyata ada kaitannya dengan keraton gitu ya. Saya dengar itu apa betul. Yang kedua mengenai silsilah, bahwa di keraton Kasepuhan tuh ada petugas yang memang mencatat silsilah si anu itu anaknya siapa atau siapa sampai ke atas itu. Apa itu masih ada atau sebetulnya itu juga bikinan penjajah gitu, sehingga bisa diotak-atik sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat.
Monggo langsung. Mungkin yang bertanya Bapak Rahmat, yang menjawab harus Bapak Rahmat lagi, Pak. Enggak, Bapak Rahmat. Oke, monggo Mama Rahmat Maulana menjawab pertanyaan Bapak Rahmat. Hari ini kita akan insya Allah mendapatkan rahmat. Walaupun hubungannya saya hubungannya sebelumnya ke seni ya, tapi alhamdulillah mendukung juga mungkin Mama Oong untuk membantu menjawab gitu. Sebetulnya lebih lengkap Mama Oong ini karena lebih senior, lebih sepuh dari saya. Jadi untuk naskah Wangsakerta itu memang aslinya ada, Pak, aslinya ada, namun ada juga yang memelesetkan gitu dengan atas nama naskah Wangsakerta. Seperti itu. Jadi tidak beda seperti zaman sekarang mungkin HP, Pak ya. HP itu sudah diduplikat, kemudian ada yang KW pun sudah 1, 2, 3. Nah, naskah Wangsakerta pun ada, Pak. Gitu, saya nyatakan ada. Dan yang aslinya sebetulnya masih ada di dalam keraton. Masih ada. Makanya ada beberapa keraton-keraton pun disebar. Seperti di Keprabonan itu yang masih menyimpan beberapa naskah asli. Seperti Mama Sulendra Ningrat itu diselamatkan. Karena waktu itu penjajah banyak menyerang ke keraton Kasepuhan. Yang banyak diserang dari situ. Termasuk ketika sejarahnya Panembahan Girilaya jadi ayah kandungnya dari 2 sultan yang berdiri terpisah, yaitu Sultan Kartawijaya Samsudin dengan Martawijaya Samsudin dan Kartawijaya Badruddin. Nah itu sama. Jadi dalam sejarahnya pada saat itu kedua putra itu ditugaskan untuk pulang menyelamatkan bagaimana kerajaan Caruban Nagari atau Cirebon itu segera diselamatkan. Jadi makanya terpisahlah, berdirilah 2 kesultanan. Karena kan di kerajaan Cirebon itu atau Caruban Nagari mengalami 3 fase pemerintahan. Yang pertama Suhunan yang dipimpin oleh Dewan Wali, yang kedua Panembahan, mengalami 5 kali Panembahan, dan yang terakhir Kesultanan. Jadi kembali ke naskah Wangsakerta itu saya nyatakan ada yang asli dan ada yang sudah dibelokkan. Seperti itu. Nah kemudian mengenai silsilah ya Pak ya. Mengenai silsilah memang ada beberapa silsilah yang para oknum mungkin ya, yang memalsukan tanda tangan sultan. Ada juga yang memang mungkin membuat stempel kop surat kesultanan. Ada yang seperti itu, banyak lah yang sekarang. Tetapi sultan sendiri tidak pernah mengetahui. Kita sebut mungkin silsilahnya atau nasabnya itu cangkokan. Gitu banyak yang seperti itu kan. Jadi ya memang dalam stat silsilah yang asli itu apabila terlegitimasi oleh sultan sedang menjabat, catnya pun harus cat stempel basah, tanda tangan pun tidak boleh scanneran ataupun tanda tangan dari komputer asli harus tanda tangan. Umpama seperti di Kesultanan Kanoman, sultannya itu mungkin sedang sakit, nah tetap harus menandatangani walaupun tanda tangan seperti apa. Nah itu menunjukkan keasliannya Pak. Di atas materai, kemudian stempel basah, tanda tangan basah, kop surat pun asli. Jadi mungkin itu Pak Rahmat. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya Pak. Ada lagi Pak Rahmat? Oke, terima kasih ya Turnun. Nasab aja dipalsukan ya Mama ya. Jadi ingat itu yang kasus kemarin itu. Habib apa kan ini kan Habib siapa kan? Nah itu diantara sama. Lepas dari mungkin ada asas-asas kepentingan apapun di balik itu ya, ternyata terjadi juga pemalsuan nasab gitu kan. Betul. Tapi yang asli biasanya seperti ini, seperti umpama anggota kepolisian. Beliau itu tidak akan pernah menunjukkan anggota polisinya, terutama dari staf Intel ya, dari anggota Intel itu tidak akan pernah menonjolkan dirinya sebagai anggota polisi. Karena kalau umpama kita turun dengan baju dinas mungkin para penjahat yang akan ditangkap udah pada kabur duluan gitu. Nah sama kita juga di keturunan Kanjeng Sinuhun Syekh Hidayatullah itu lebih baik banyak bagaimana caranya menciarkan ajaran Islam, menjaga marwah leluhur, tidak
Cek. Oke, sedikit ada mati lampu. Silakan lanjut Pak Rahmat. Ya, mungkin seperti itu dari anggota kepolisian sendiri, jika memang ingin menonjolkan bahwa saya berseragam anggota polisi, mungkin penjahat udah kabur duluan gitu. Jadi kita pun sama di keturunan Kanjeng Sinafon Syarif Hidayatullah itu tidak harus kita mengakui keturunan, tapi sesepuh sudah pasti akan mengakui bahwa kita keturunannya. Jadi seperti itu. Coba tunjukkan suri tauladan yang telah disiarkan, setelah disebarkan, diajarkan. Nah, biasanya yang tidak terlalu banyak menonjol itulah beliau yang sesungguhnya. Sama seperti mungkin sejarahnya Dang Hyang Semar ya, Sang Hyang Semar, atau Batara Ismaya, mungkin Ismoya ya dalam bahasa Jawa, Batara Ismaya. Itu kalau dalam bahasa Sunda di wayang golek itu Semar itu memiliki julukan nyumput buni dino caang negerak barijeng teka tembong. Artinya dia bersembunyi di sebuah alam yang terang benderang, tapi statusnya bersembunyi. Kalau beliau itu adalah dari keturunan Sang Hyang Tunggal, malah adiknya Petoro Guru kan, Batara Guru yang dijadikan raja di kesawargaan kan, seperti itu. Jadi mungkin kita banyak larinya ke situ. Kalau yang keturunan asli lebih baik banyak menyembunyikan diri, karena dulu ya waktu ketika abad 17 pernah Belanda itu ingin ngacak-ngacak sebuah pemerintahan yang baik di Keraton Kasepuhan maupun di Kanoman, senang ngacak-ngacak dalam sejarahnya seperti itu, sehingga mana-mana yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang Belanda terapkan dipaksa untuk pergi. Dan jika mereka tidak mau menentang betul dengan ajaran Belanda, tembak mati. Seperti itu langsung. Kamu elang ya, kamu raja ya, kamu raden ya, kamu pangeran, itu langsung. Nggak banyak kompromi lagi. Makanya kita juga banyak keturunan asli itu banyak yang keluar dari keraton untuk menyembunyikan diri agar supaya tidak diketahui oleh Belanda karena takut dibunuh. Seperti itu mungkin. Nah, ketika penjajah sudah tidak ada, sudah aman gitu kan, muncullah para maaf tadi apa? Elang palsu tadi ya. Elang palsu, raden palsu. Raden palsu. Ya, seperti itu. Tapi semacam apa? Dewan adat atau semacam yang bisa memberikan legitimasi, legalitas formal. Kalau di Jawa, di Keraton Jogja itu ada namanya surat kekancingan, itu ada lembaga itu Pak? Sebetulnya ada. Namun ada mungkin beberapa yang memiliki jabatan-jabatan itu pada zaman-zaman tahun berapa ya itu mulai dihilangkan gitu ya. Memang seperti contohnya ketika ganti presiden otomatis kementeriannya pun hak prerogatif daripada presiden, sama seperti itu. Namun pepakem keraton itu udah ada seperti sultan, kemudian patihnya, kemudian pangeran jaksa pepitu, pangeran komisi, itu semua ada. Masih ada sampai saat ini, karena pangeran komisi sebagai pemangku adat dalam acara apapun gitu. Oke, terima kasih sekali banyak yang paling tidak saya pelajari pada sore hari ini. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Didit, oke, monggo Pak Didit, langsung kepada Ibu Ratu atau kepada Pak Mama semuanya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya dulu ke Pak Rahmat. Saya dulu tahu Tarling itu lihatnya dari TVRI, zaman masih. Apakah dari dulu udah pakai gitar elektrik? Dari dulu itu belum ada elektrik Pak. Kita menggunakan gitarnya adalah gitar akustik, dan itu dulunya ada 4 gitar. Ada 4 gitar. Jadi kalau mungkin di zaman sekarang ada yang mengambil nada bassnya, ada yang mengambil melodinya, ada yang mengambil nada gitarnya, ada juga yang seperti tadi saya sebutkan kenil. Kenil itu nada oktav tingginya. Nah, dari beberapa gitar tersebut akan lahir nantinya mempelajari tentang pupuh gitu. Pupuh dulu, dari pupuh itu ada pupuh sinom, ada pupuh kinanti, ada pupuh asmaradana. Nah setelah itu baru mempelajari laras gitu. Ada laras pelok, ada laras prawa, ada salendro gitu Pak, panjang seperti itu. Jadi dulu belum mengenal gitar akustik. Dan sebetulnya kenapa Tarling banyak menggunakan gitar dengan suling, karena pada saat itu mungkin gamelan sulit didapatkan kan ya.
gitu. Gamelan sulit dapatkan karena dulu masih asli dengan menggunakan perunggu, tidak seperti sekarang. Mungkin ada yang dari besi, ada yang dari kuningan, ada juga yang dari perunggu. Nah, miniatur daripada gamelan itu kita curahkan ke gitar akustik, Pak, seperti itu. Gitu. Saya mau satu lagi, mau tanya ke Yeye, Pak. Ini tari topeng Cirebon ini ada nggak dari pengaruh dari topeng Panji yang katanya dulu asal usulnya dari Majapahit? Pengaruhnya nggak ada, Pak Didit. Jadi pengaruhnya tuh cuman syiar Islam yang datang ke Jawa. Terus juga kan itu simbol dari misalkan sholat 5 waktu. Jadi nggak ada dari pengaruh situnya. Kalau topeng Panji itu sebenarnya itu bukan untuk dipertunjukkan, Pak. Karena apa ya, filosofinya bayi yang baru lahir. Jadi kalau itunya tuh kita meditasi gitu, Pak. Kalau itu senam yoga. Jadi kedekatan kita dengan yang di atas gitu. Makanya jarang ditampilkan Panji, karena Panji tuh gayanya diam, nggak banyak gerak. Jadi kita baru lahir kan nggak bisa apa-apa. Jadi hanya kita dengan yang di atas saja gitu. Jadi hanya berdoa kalau itunya. Jadi jarang ditunjukkan, jarang ditonton gitu. Paling hanya untuk ujian-ujian aja kalau tari topeng Panji seperti itu, Pak. Gak enak kalau satu-satu. Nggak kebagian kan gak enak. Giliran cowok. Tadi kawan udah bilang ada 4 keraton di Cirebon. Nah, saya pernah dengar ada yang agak ke timur itu Keraton Gebang. Apakah itu juga bagian dari Cirebon atau memang sendiri gitu? Iya Pak Didit, kalau versi Cirebon itu Pak banyak. Jadi saya ambil contoh kalau masalah atau tentang seni budaya atau tentang sejarah atau tentang silsilah Cirebon, Pak. Jadi kalau udah masuk siapapun, Mas, itu taruhlah kita ambil sejarawan atau budayawan kelas nasional seperti MH Suciwo atau siapa itu, Gus Gondrong, Gus Rahmat, Gus Muafik ya. Ketika bicara Cirebon itu tidak akan banyak yang disebut namanya. Paling Sinuwun Jati, kemudian Bahu Cirebon, Syekh Datil Kafui, ya seputar itu saja. Karena ketika masuk beliau-beliau ini takut salah, gitu Mas. Karena memang versi kita itu 1001 versi. Jadi gitu Pak Didit. Saya lupa tadi Pak Didit nanya apa ya? Gebang. Keraton Gebang. Jadi di Gebang itu sebetulnya tidak ada keraton ya, Mama Rahmat ya. Di Gebang itu dulu ada berdiri sebuah panembahan, Panembahan Wirasuta yang dipimpin oleh Pangeran Sutajaya. Seperti itu. Iya, di sana itu ada Pak yang keceluk apa kalau keceluk yang terkenalnya itu Keraton Gebang. Cuman itu bukan keraton, yaitu hanya sebuah rumah gede, rumah besar, memang rumahnya agak besar gitu ya, rumah kuno, dan yang diam di dalamnya pun itu masih keturunan. Jadi orang-orang sana itu nyebutnya Keraton Gebang, tapi sebetulnya di sana itu masih kontroversi gitu. Dari keturunan Pangeran Gebang juga, Pangeran Sutajaya juga masih kontroversi. Artinya memang yaitu versinya banyak. Jadi seperti itu informasinya Pak Didit. Iya, ya, terima kasih Pak Didit. Terima kasih sekali. Oh. Iya, Bapak Ibu sangat menarik dan memang waktu terbatas. Pengennya sih sampai pagi nih, tapi karena waktu terbatas juga. Terakhir nih Ibu dan Bapak, saya mohon semacam insight atau paling tidak pesan lah bagi kami nih terkait dengan seni tradisi seperti itu, bagaimana terutama untuk para generasi muda, generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen ke depan ini, kira-kira pesan apa yang kami harus lakukan itu dari Bapak? Mungkin saya dulu Mas ya. Jadi kalau kami di Cirebon Ibu ada petatah petiti Sunan Gunung Jati yang terkenal itu Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Itu kalau dijabarkan panjang Mas. Cuman saya mau bukan yang itu yang saya maksud. Jadi ada beberapa petatah petiti, salah satunya tadi, kemudian ada lagi Hormatan
emanen lan mulia akan ing pusaka. Nah itu dari beliau juga, dari Sinuhun Jati juga. Artinya apa pusaka ini? Pusaka ini bukan hanya yang berbentuk keris, kemudian tombak, kemudian apalagi itu yang berbentuk barang ya. Tarian ini pun pusaka, Ibu. Tari-tarian itu sebuah pusaka juga. Ada bangunan tua, bangunan purbakala itu pusaka juga. Jadi artinya kita wajib, padanya saya bicaranya wajib untuk melestarikan pusaka tersebut. Jadi bukan hanya benda, tapi hal yang seperti itu pun akan menjadi pusaka yang harus kita muliakan, kita hormati. Pada akhirnya ketika itu sudah bicara ke sana, ketiganya artinya tertanam dalam diri kita, Mas. Artinya tertanam, artinya kita pun turut bertanggung jawab pada akhirnya, merasa bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Jadi mungkin ke generasi sekarang karena memang apa ya, pengaruh terutama gadget ya, smartphone itu jadi memang agak susah, Mas. Jadi kalau bisa memang acara-acara seperti ini harus sering, Bu, sering, artinya memang sering diadakan, diselenggarakan. Kalau kami sendiri dari Sawu Kecik, karena kami merasa bertanggung jawab, Bu, atas yang tadi itu, kami sering bikin kecil-kecilan di alun-alun tuh, Bu, di alun-alun Kesepuan tuh, bikin kecil-kecilan. Kalau enggak di Lawang Sanga, kita bikin kecil-kecilan, gitu. Yang penting banyak, artinya apa ya, seni itu bisa dilihat sama orang. Kita nih punya ini, kita ini punya ini. Nah itu bisa dilihat sama orang gitu. Artinya kita coba memotivasi ke anak-anak juga. Ke anak-anak, Bu, ke anak-anak. Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini bisa tertarik. Jadi gitu, Pak. Artinya kita sering mengadakan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, Mas. Iya, terima kasih. Berarti menjadi tanggung jawab kita bersama rekan-rekan. Oke, terima kasih. Ibu Ratu. Harapan saya mudah-mudahan seni tradisi ini bukan hanya eksisnya di dalam, Bu. Mudah-mudahan bisa ke go internasional ya, Bu. Jadi membawa tari topeng ini bisa ke Jepang, mudah-mudahan. Itu impian saya, Bu. Mudah-mudahan tuh anak-anak bisa ke sana. Jadi kita memperkenalkan budaya kita di sana. Jadi bukan hanya di sini. Terus harapannya kalau bisa ini kayak di Taman Mini kan ada panggung budaya. Maunya tuh sebulan sekali atau triwulan itu kita pentas di situ, itu harapan saya gitu. Kan di Taman Mini kan ada panggung budayanya. Jadi kesenian Cirebon atau kesenian tradisi yang lainnya itu dikenal di anak-anak, di kalangan yang remaja gitu, nggak punah kan Pak gitu. Kayaknya gitu aja Bu harapan saya. Oke, saya langsung deliver kepada di BPM Ibu Mbak Leni, Kang Riki. Semoga UI mendengar itu. Terima kasih sekali Ibu. Terakhir Bapak Rahmat Maulana. Ya mungkin pesannya sedikit aja saya. Pesan sedikitnya adalah kita tidak boleh melupakan sejarah. Seperti mungkin Bung Karno yang sering sampaikan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena adanya kita, itu karena adanya sesepuh kita lebih dulu hadir. Jadi ya kembali ke petatah petiti atau wasiat dari Sunan Gunung Jati dan hormata ing pusaka. Jadi pusaka mungkin yang tadi disebutkan, jangan tertuju selalu pada benda pusaka, namun wasiat pun itu merupakan suatu pusaka. Dan kemudian mungkin pesan dari kami Tarling ya, belajarlah selalu untuk berkembang meskipun dengan keterbatasan alat musik yang ada. Mungkin karena saya larinya ke alat musik ya, ke dunia seni musik. Jadi seperti Tarling sendiri, kenapa hanya menggunakan gitar dengan suling? Jadi 4 gamelan itu dirangkum hanya dengan menggunakan gitar, meskipun tanpa gamelan tapi bunyi dan enak didengarinya gitu. Mungkin itu aja pesan dan kesannya. Jangan pernah melupakan sesepuh, melupakan sejarah, dan juga belajarlah berkembang dengan apa yang kita miliki walaupun terbatas. Itu aja. Iya, terima kasih sekali. Saya tidak akan menyimpulkan karena semuanya daging semua sih yang disampaikan, sehingga malah takut salah kalau saya sampaikan. Ini satu hal yang terakhir tadi, bahwa saya bertanya bagaimana nih ke depan nih seni tradisi ini satu menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak ya.
bahwa pusaka itu tidak hanya yang tadi keris apa, tapi tarian, nilai-nilai, tarling adalah pusaka yang kita jaga bersama. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber. Yang pertama Ibu Ratu Dini Andiani Semeningrat dari Sangkar Sawu Kecik, yang kedua adalah Bapak Rahmat Maulana dari Tarling New Maulana, yang ketiga adalah Bapak Insinyur Elang Oong Andiana dari Pok Darwis. Demikian acara pada ini, jangan kemana-mana, masih setelah ini ada Ibu Ratu akan menyajikan sebuah tarian, tari samba, lalu ada juga tari silat Cirebon, dan yang terakhir yang kita tunggu adalah Tarling New Maulana. Demikian acara untuk talk ini, kami langsung pemberian. Oke, ada sedikit tanda kenang-kenangan dari BPKB. Ya, terima kasih Ibu Ratu Dini, Pak Oong, dan juga Pak Rahmat. Ini kami ada sedikit kenang-kenangan, mudah-mudahan jangan kapok ya datang ke UI. Kami sangat senang sekali, terima kasih. Ada Ibu Leni, mohon bergabung. Ibu Leni, Pak Riki dari DPPM, silahkan monggo bergabung. Pak Jana juga, Pak Riki. Maaf Mas Manang, sisa ada sedikit karena di belakang foto. Ya. Ada Ibu Turita ini gabung juga, Bu Turita. Kita monggo. Aturan dulu. Ada warna kuning berarti ada Ada merah. merah. Ini matanya berarti tuh. Ini luar biasa. Samping matanya. Mata elang. Satu kali lagi Pak. Satu lagi. Pak, satu kali lagi. Sekali lagi Pak. Oke. Mantap. Bersama tim setelahnya ya, biar masih gabung. Tarik set ya, masih gabung. Di sini kita silat juga. Ya, silakan. Yang silat juga silat. Yang silat. Silakan. Kita gabung. Bentar Pak. Oh, mau hidup mau lagi? Oke. Maaf ya Pak ya. Iya, biar pada ngumpul semua. Agak sini agak. Biar berimbang. Bagian. Geser aja ke tengah yang penari. Itu masuk satu. Adi, lu geser di. Lagi. Sekali lagi lihat sini. Ya.
Cek satu. Oke, terima kasih sekali rekan-rekan. Acara masih berlanjut. Untuk penampilan selanjutnya adalah berkenan Ibu Ratu untuk menyajikan sebuah tarian dari 5 wanda tadi, yaitu tari samba. Oke, maaf Ibu, biar kami lebih menikmati nih. Tari samba itu apa Ibu? Tari samba itu urutan dari topeng yang nomor 2. Jadi perwatakan balita usia 5 tahun. Jadi masih pecicilan, genit gayanya, gak bisa diatur, ganjen, gemah gemulai, centil. Seperti itu Mas. Oke, kita tunggu bagaimana penampilan tadi yang tari genit tadi. Sebuah tarian salah satu dari 5 tari wanda tadi, yang ada tari yang kedua yaitu tari samba, akan ditarikan oleh ibu kita, Ibu Ratu Dini, dengan adik ibu juga, Ibu Rizka juga. Oke, demikian inilah kita saksikan tari samba. Selamat menyaksikan.
Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tarian sambal Ibu Ratu dan Mbak Rizka. Oke, selanjutnya masih ada dua penampilan lagi. Yang selanjutnya adalah ada tari, tapi ini dari gerakan silat gitu kan. Kalau tadi kan tari, sekarang silat tapi bisa ditarikan. Tari silat Cirebon yang akan dilakukan oleh saudara kita Raden Iksan. Siap Mas? Oke, Ibu Bapak, inilah tari silat Cirebon oleh Raden Iksan. Selamat menyaksikan. Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Menjaga Indonesia adalah kewajiban bagi kita. Menjaga Nahdlatul Ulama adalah tujuan lahirnya kita. Menjaga marwah bangsa. Inilah pencak silat Pagar Nusa. Iya, demikian tadi sebuah penampilan yang sangat menakjubkan, sebuah tarian tapi dari dasar gerakan pencak silat. Oke, terima kasih Mas Raden Iksan. Oke, rekan-rekan yang masih di bawah pohon, silakan yang ada sekitaran Taman Lingkar Perpus, sekitaran Danau Kenanga untuk merapat ke sini. Kita akan masih ada satu penampilan yang sangat kita tunggu, yaitu tarling, gitar dan suling. Sepertinya sudah siap Kak Mama Rahmat Maulana. Oke, sebelum dimulai saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Tadi sudah disebut juga rekan-rekan dari Laskar Macan Ali. Terima kasih dukungannya. Juga dari Forko Pancer sepertinya hadir juga. Kang Nanang Sutisna. Oh, Ibu Bapak dari Forko Pancer, Forum Komunikasi Pecinta Sejarah Adat Seni dan Budaya Cirebon. Hatur nuhun, terima kasih, matur nuhun. Terima kasih sekali. Ya, tidak berpanjang kata, kita tampilkan penampilan terakhir pada kesempatan sore hari ini. Kegiatan kerjasama antara BPKB FIB UI dengan DPPM UI akan menampilkan Tarling New Maulana. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore buat semuanya.
Ini Maulana spesial Bismillah. Anda di impian, pemuda pujanda di bayangan, duh kelingan nikmatan li, duh kelingan nimesani, oh pemuda pujanda di rebutan, pujaan semanis hati. Pemuda pujaan manis kenungan, duh kelingan nikmatan duh kelingan nimesani, oh pemuda pujaan dari bayangan. Terima kasih saya wassalamualaikum. Tarling Cirebon. Jadi impian pemuda pujaan dari nikmat
Terima kasih kembali. Ini namanya Bapak siapa ya? Terima kasih. Asik ya. Saya matur nuwun, terima kasih. Yang ini dong. Asik. Oke, kita goyang lagi gimana? Mau lagi nggak? Boleh. Ada orang pajak. Atau ada yang punya requestan gimana? Ada yang punya lagu kah dari Cirebon barangkali pecinta Tarling? Gimana? Tetap demen mungkin? Orang pajak boleh ya. Oke, kita sambung kembali. Oke, ayo semangat joget ya. Olahraga ya, udah sore olahraga mencari keringat biar sehat juga. Mau nyanyi juga boleh, atau barangkali ada yang mau duet gitu ya, boleh. Suara pojok. Asik. Joget lagi ya. Aku lupa kaki dan lain masakan. Aku lupa feelingnya. Orang kali kesopanan bersuka lewat balik jalan-jalan. Mumpung sajian warung pojok lampiran itu betul. Aduh gede